andai kata sekali-kali, andai kata amit-amit nggak terjadi ya, terjadi katakan 08 itu berhalangan tetap, rasanya gitulah ya, halusnya berhalangan tetap. Siapa jadi presiden? Ya wakil presidennya. Nah iya kan otomatis karena itu konstitusi kita. Dengan modal kayak begitu, apa cukup menangani masalah negara yang sangat komplikated? Nasib bangsa ini yang dipertaruhkan. Ya. Turunkan Gibran, turunkan Gibran. Oh, saya tahu. Terkenal nyanyi menghalau pikun. Kok Gibran disuruh mundur sih? Kok Wapres dipaksa mundur sih? Apakah Gibran pernah terlibat peristiwa kuda tuli yang banyak menewaskan kader PDIP? Ingat, kalian ini bukan siapa-siapa lagi, ya. Kalian hanya sebagai rakyat sipil seperti kita-kita ini, ya. Jadi, tanda tangan kalian itu tidak ada istimewanya sama sekali. Katanya Mas Wapres anak ingusan, tapi anak ingusan butuh 103 mantan jenderal untuk menumbangkannya, tapi tidak gentar dan tidak akan pernah mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang netizen yang bisa dikatakan mewakili suara rakyat Indonesia ya. Kalau ini benar ya teman-teman ya, yaitu mewakili rakyat Indonesia. Nggak seperti para warga RT 16 dan RW 24 yang suka demo dan mengaku-ngaku mewakili rakyat Indonesia. Nyatanya bukan mewakili rakyat Indonesia, tetapi mewakili kepentingan partai. Hahaha. Intinya netizen menyatakan siap mati ya demi menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ya, termasuk ya pastinya dari rongrongan para purnawirawan bengek yang akhir-akhir ini tiba-tiba ya show of force ingin melengsarkan Gibran melalui skema pemakzulan MPR. Waduh, makin kesini makin tidak punya harga diri para purnawirawan ini. Gara-gara salah pilih teman ya. Hahaha. Kok berteman dengan Abah gitu loh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saya barusan lihat ya video-video Bapak Trisutisno bersama dengan purnawirawan ya. Sebenarnya kami itu sedih loh melihat orang tua itu kan ya. Harusnya orang tua itu jangan dibohong-bohongin gitulah. Harusnya dijaga, dikasih informasi yang bagus-bagus. Mbah, saiki Indonesia wis makmur, Indonesia udah sejahtera, kemudian rakyatnya damai, bersatu, rakyatnya saling mendukung. Harusnya dikasih informasi begitu gitu loh. Ini malah datang si Anies ini mengajak untuk menurunkan wakil presiden. Bukannya apa-apa. Saya harus frontal ngomong ini gitu loh, supaya masyarakat tahu. Berkali-kali saya ngonten, semangat sekali gitu loh. Tujuannya tuh hanya satu, menyuarakan RUU perampasan aset supaya cepat disahkan. Sebenarnya siapa sih yang menghalangi RUU ini disahkan gitu loh? Ini kebutuhan Indonesia loh. Hukum itu dilahirkan karena dibutuhkan gitu loh. Bukan melahirkan hukum yang nggak dibutuhkan. Nggak ada ceritanya. Hukum itu kalau nggak ada kejadian nggak dibuat hukumnya, nggak ada ceritanya begitu ya. Itu yang buat profesor ya, ahli hukum, sudah diuji berdasarkan standar akademis ya. Kurang apa lagi? Masyarakat pun udah menyuarakan. Terus dana udah digelontorkan untuk membuat rancangan itu. Kurang apa lagi? Tinggal diketok palu loh, dar gitu sama DPR loh. Ya, Mbak Puan, ingat Mbak Puan, pimpin anak buahmu di DPR itu ya. Jangan sampai nanti kami turun ke jalan ya. Jangan sampai kami gulung kalian semua ya. Ini akan semakin keras saya suarakan yang begini nih ya. Saya nggak peduli diancam sama mafia, saya nggak peduli diancam sama pejabat yang koruptor, saya nggak peduli. Itu negara ini sudah hancur gara-gara kalian. Harusnya kita ini bersatu masyarakat Indonesia. Udah kita nggak usah perhatikan si Anies itu mau apa yang dia lakukan. Anggap aja wong edan ya. Kita harus bersatu untuk menyuarakan RUU perampasan aset. Ini sangat penting buat negara kita. Dan pesan yang terakhir, jangan ganggu orang tua. Biarkan mereka istirahat. Ya, itu etika namanya. Hidup itu harus punya moral. Oke? Kalian orang-orang
yang telah mendatangi Purnawirawan. Itu sama sekali perbuatan yang tidak punya etika. Sebenarnya aku bisa kayak orang gue atas top ya rupo dan coach kesana pada udah kawas ini demi ketepal lu tidak baru cepat luar biasa boy siap boy taika dapat tuh gak aja sa buat anak tek. Iya, teman-teman ya. Gimana menurut teman-teman komentar dari netizen barusan? Saya sangat sepakat ya. Jadi daripada menginginkan ya atau apa namanya ya, memprovokasi lembaga negara untuk memakzulkan Gibran dengan apapun caranya, karena memang faktanya Gibran belum memiliki kesalahan ya kan. Nah, lebih baik itu mendorong apa namanya itu pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor oleh DPR ya, sehingga disahkan. Itu lebih baik gitu loh, daripada ya kan menginginkan Gibran itu dimakzulkan, digantikan. Udah gitu digantikan oleh Abah lagi. Aduh, kata netizen ini ya yang ditulis di badan videonya, saya pasang badan buat jaga Indonesia, saya siap mati. Coba bayangin, iyalah, kalian yang giginya udah habis lagi ya kan, ngelawan para pemuda-pemuda macam kayak gini ya udah nggak zamannya ya kan. Iya, lanjut. Masalahnya kan sekarang purnawirawan TNI itu banyak yang nganggur, banyak proyek-proyek kotor, pengusaha-pengusaha kotor yang ditangkap oleh pemerintah. Dan mereka kehilangan bisnis, kehilangan lahan. Makanya Jokowi dan Gibran itu dimusuhi gitu loh. Itu para TNI purnawirawan itu gajinya berapa sih? Kenapa kekayaannya bisa melembung? Dia kan maling. Makanya sekarang ketika dia sudah nggak bisa maling lagi, wow, Jokowi Gibran dimusuhi. Aduh. Atau jangan-jangan begini teman-teman ya, netizen barusan ini ingin mengatakan gitu loh, bahwa ya kenapa para purnawirawan itu akhir-akhir ini kok tiba-tiba berspeak up ya kan, tiba-tiba kok membuat petisi dan lain sebagainya. Kemungkinan besar para purnawirawan ini ya, walaupun sudah tidak lagi menjadi jenderal, itu mungkin masih sering bermain proyek ya. Jadi di masa pemerintahan Jokowi mereka berpuasa ya karena proyeknya semua itu dihentikan gitu ya. Kemudian di masa pemerintahan Prabowo mereka berharap ya kan mereka dapat proyek-proyek lagi gitulah. Walaupun sebetulnya mereka sudah nggak punya taring ya, jangankan taring, gigi aja nggak punya. Jadinya mereka menginginkan Gibran itu diganti. Waduh, menurut teman-teman bagaimana pendapat netizen barusan? Lanjut. Katanya Mas Wapres anak ingusan, tapi anak ingusan butuh 103 mantan jenderal untuk menumbangkannya, tapi tidak gentar dan tidak akan pernah mundur. Mas Wapresku menyala, Mas Wapresku semangat selalu. Walaupun 103 yang namanya Purnawirawan tak bakalan mundur dan gentar, Mas Wapresku. Faham? Camkan itu, semangat, menyala Wapresku, menyala. Ini menurut saya pendapat yang paling logis ya selama beberapa hari terakhir terkait isu pemakzulan Gibran oleh para purnawirawan bengek ya. Katanya Gibran anak ingusan ya kan. Lah kok butuh 100 jenderal lebih ya kan untuk menurunkannya. Lah kalau anak ingusan ya kan, namanya anak ingusan gak usah diturunkan, turun sendiri seharusnya ya kan, macam perahu ya kan. Ketika perahu itu bocor gak usah ditenggelamkan, pasti akan tenggelam sendiri. Lah ini Gibran dianggap sebagai anak ingusan, tetapi untuk menjatuhkannya saja butuh 100 lebih mantan jenderal. Aduh, koplak. Lanjut. Kok Gibran disuruh mundur sih? Kok Wapres dipaksa mundur sih? Apakah Gibran pernah terlibat peristiwa kuda tuli yang banyak menewaskan kader PDIP? Tidak. Jadi jangan suka memaksakan kehendak lah. Sep Gibran. Lah, ya itu, ya kan, ngapain Wapres disuruh mundur, ya kan? Wapres itu saat ini tidak dipilih oleh MPR seperti di zaman Orde Baru, ya kan? Dulu kan presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR ya, setahu saya ya, karena pada saat itu
Ya, saya mengertinya hanya melalui televisi ya kan, karena di kampung itu kan nggak ada koran ya, boro-boro koran ya kan. Adanya cuma radio dan televisi. Televisinya pun hitam putih, yang satu kampung cuma 1-2 orang yang punya ya kan. Saya pernah melihat itu bahwa MPR itu memilih presiden ya kan. Setelah itu memilih wakilnya juga. Jadi yang memilih dan berhak memberhentikan itu MPR. Sampai pada masa Gus Dur juga masih MPR gitu loh yang memilih. Baru SBY dipilih oleh rakyat. Ya nggak bisa lah wakil presiden disuruh mengganti, MPR disuruh mengganti. Dasar hukumnya apa? Lanjut. Kenapa Bapak kok merasa utang budi dengan Pak Jokowi? Segitu takutnya kalian sama Mas Gibran Raka Buming Raka sampai menurunkan para pensiunan jenderal. Ya, para purnawirawan jenderal itu diturunkan dan menandatangani. Ingat ya, purnawirawan itu semuanya adalah rakyat sipil ya. Bukan lagi menjabat menjadi seorang jenderal ya. Dengan alasan kalian yang mengada-ngada, yang dibuat-buat katanya Mas Gibran ini melanggar konstitusi, tidak mampu bekerja, tidak memenuhi kapasitas dan kapabilitas. Sebenarnya ketakutan kalian itu nanti di tahun 2029 bisa jadi Mas Gibran ini akan naik menjadi seorang presiden. Karena banyak sekali militan Jokowi yang menjatuhkan pilihannya pada Prabowo Gibran. Inilah sebenarnya ketakutan kalian. Apalagi ya, Partai Kebo. Bisa jadi ini adalah permainan dari Partai Kebo juga. Karena partainya ini sedang terpuruk ya. Ketakutan kalian sebenarnya ini ya. Tahun 2029 nanti Mas Gibran akan menjadi seorang presiden. Karena militan Jokowi itu tidak akan pernah berpaling kepada siapapun. Jadi ya, tanpa ya untuk sekarang ini ya, kemarin pemilu kemarin, tanpa Gibran menjadi wakil Pak Prabowo, belum tentu Pak Prabowo itu bisa duduk sekarang menjadi seorang presiden. Ingat itu ya, militan Jokowi itu tidak akan pernah berpaling kepada siapapun. Ya, bisa jadi ini adalah permainan dari Partai Kebo yang sekarang ini sedang sakit hati dan terpuruk. Ingat itu ya, ingat sekali lagi, militan Jokowi tidak akan pernah berpaling kepada siapapun. Surat terbuka untuk para mantan jenderal dan pensiunan jenderal yang sekarang sedang bersatu menandatangani agar bisa menurunkan Mas Gibran dari kursi jabatannya sebagai wakil presiden. Ingat, kalian ini bukan siapa-siapa lagi ya. Kalian hanya sebagai rakyat sipil seperti kita-kita ini ya. Jadi tanda tangan kalian itu tidak ada istimewanya sama sekali di mata kita-kita ini. Karena kalian itu sudah pensiun dan sekarang sudah menjadi rakyat sipil. Pesan saya, di sisa usia kalian yang sudah manula ini ya, manfaatkan di jalan yang benar ya. Sudah pastinya kalian itu terkena penyakit manula, yaitu rata-rata penyakit manula adalah prostat, jantung, darah tinggi dan kolesterol. Itulah penyakit para manula ya. Percuma saja kalian menandatangani untuk bisa menurunkan Mas Gibran karena tanda tangan kalian itu tidak ada istimewanya sama sekali. Kalian hanya sebagai rakyat sipil, hanya sebagai seorang pensiunan jenderal. Ingat itu ya, buat para mantan jenderal. Percuma saja ya. Dan ingat ya, di sisa usia kalian ini ya, kalian misalnya ingin menjagokan untuk jagoan kalian ini untuk di tahun 2029 nanti, percuma ya. Ya namanya usia, kita tidak tahu ya. Kalian belum tentu bisa menyaksikan jagoan kalian di tahun 2029 nanti. Jadi manfaatkan usia kalian yang tinggal sedikit lagi ya para jenderal. Iya teman-teman ya. Barusan sangat keren sekali pendapat mbak-mbak yang menggunakan kerudung hitam ini ya. Saya tertarik dengan pernyataannya yang apa tadi ya. Sebentar saya ingat-ingat dulu teman-teman ya. Katanya itu surat terbuka ya buat para purnawirawan jenderal katanya. Wah. Tanda tanganmu sudah nggak laku.
Tanda tanganmu sudah nggak istimewa lagi. Tanda tanganmu sudah soak. Tanda tanganmu itu sudah setara dengan rakyat Indonesia yang lainnya, termasuk saya, termasuk rekan-rekan saya, tukang becak, tukang sayur, ya, petani, nelayan, sama. Jadi nggak usahlah pakai tanda-tanda tangan macam kayak gitu, bikin petisi-petisi seolah tanda tanganmu istimewa kali, ya kan? Seolah-olah tanda tanganmu itu sangat berharga. Nggak ada harganya. Sama aja tanda tangan kalian dengan tanda tangan saya. Udah nggak payu, kata orang Jawa. Nggak laku. Lanjut. Saudara, tadinya saya penasaran kenapa mantan jenderal-jenderal ini ingin Gibran agar dilengserkan. Terus, tahu-tahu saya harus hormat sama anaknya. Padahal secara konstitusi, Gibran nggak punya salah apa-apa. Ketika pemilihan presiden, yang kita pilih adalah calon presiden dan calon wakil presiden. Ketika dinyatakan menang, yang dinyatakan menang adalah presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Ya, bahkan Surya Paloh juga mengatakan dia punya salah apa yang... Sayang sekali, dengan seluruh penghormatan saya pada para senior, karena tidak ada skandal yang menjadi suatu hal tuntutan agar pemakzulan, kan? Luar biasa hebat itu. Sudah dilantik secara sah melalui pemilihan umum. Dan kemarin sudah dilantik oleh MPR. Semua rakyat happy. Ada 100 juta orang. Loh, kenapa ini para jenderal? Kok malah protes? Saya pikir-pikir, kenapa ya? Karena, memang dari Pak Sutioso bilang, khawatir kalau Presiden 08 ini tiba-tiba berhalangan tetap begitu. Aku bisa menebak pikiran para purnawirawan itu. Purnawirawan itu yang saya tebak begini. Sesama warga besar TNI. Tentunya saya dan semua purnawirawan mendoakan terus agar 08 dari Presiden itu selamat, sehat sampai 2009, syukur-syukur bisa 1 periode lagi, kan gitu. Kalau ini ketar-ketir ya, kalau nggak terjadi apa-apa ya. Nah, ya justru itu kan, kita kan manusia kan, doa kita semua seperti itu, yakin. Mau dari darat, laut, udara pasti kayak begitu dibesarkan. Tapi tidak tahu kehendak Allah itu gimana. Betul. Andai kata sekali-kali, amit-amit nggak terjadi ya. Terjadi katakan 08 itu berhalangan tetap. Rasanya ya. Gitulah. Ya. Halusnya tetap. Siapa jadi presiden? Ya wakil presidennya. Nah, iya kan otomatis karena itu konstitusi kita. Dengan modal kayak begitu, apa cukup menangani masalah negara yang sangat komplikated? Nasib bangsa ini yang dipertaruhkan. Ya. Tapi kan udah dari awal kita sudah bahas itu. Itu kan sebuah konsekuensi. Ya kan? Kan ada Pak Jokowi di Alhamdulillah, syukurillah. Samping Gibran. Pasti ada masalah yang lebih besar. Saya cari tahu, saya tahu. Ternyata kenapa para jenderal yang sepuh-sepuh itu terus menyanyikan lagu turunkan Gibran, turunkan Gibran. Oh, saya tahu. Terkenal nyanyi menghalau pikun. Jika Anda ingin hidup sehat dan umur panjang, jauh dari pikun, Parkinson, buyutan, dan sebagainya, lakukan kebiasaan menyanyi. Ternyata agar tidak pikun. Karena pikun berbahaya. Statistik kedokteran menyebutkan kalau orang itu betul-betul pikun seperti sampai tingkat ini, maka kemungkinan 5 tahun mati, kemungkinan... Itu kata dokter. Jadi paham ya? Paham. Alhamdulillah.
Iya, sebuah pendapat yang sangat elegan ya, karena memang ya kita ketahui bersama lah Bapak Tendi ini bukan orang sembarangan ya kan, secara ekonomi katanya orang Jawa nih ya, ini orang wong atos. Wong atos itu maksudnya udah apa ya, ya sudah mapan lah ya, punya perusahaan, udah keren lah macam-macam orang-orang di sinetron-sinetron gitulah ya. Tapi herannya saya ini Bapak Tendi ini orangnya sangat apa namanya ya, sangat low profile ya. Walaupun sebetulnya ini bukan orang sembarangan, low profile, bahkan setiap hari masih bikin konten dan kontennya bukan untuk apa namanya self branding ya, bukan branding image ya. Bukan untuk menjual dirinya, tetapi untuk memberikan ya mengomentari perkembangan perpolitikan tanah air tanpa harus menunjukkan latar belakang dia yang memang menurut saya di atas rata-rata ya. Intinya saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Tendi barusan ya kan. Intinya kenapa para purnawirawan ini tiba-tiba menginginkan Gibran ini dimakzulkan ya, karena berharap ya kan wabah itu menjadi wakil presiden sampai 2029 kemudian mencalonkan diri sebagai presiden. Ya tentu ini kita harus waspadai karena kita ketahui bersama berbagai pemberontakan yang terjadi di Indonesia mulai awal tahun 1900-an ya. Ya kita tahulah ya kan siapa orang dalang-dalang di baliknya dan virus apa yang menjalari mereka ya. Sudah banyak bertebaran di media sosial dan tentu teman-teman sudah mengerti apa yang saya maksudkan. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan tadi di bagian depan. Kita lihat bersama video tentang netizen yang menyebut bahwa kalian itu adalah rakyat sipil biasa seperti halnya warga yang lain. Jadi tanda tangan kalian itu tidak ada istimewanya sama sekali lagi. Hahaha. Betul ya, mungkin mereka kira ya tanda tangan purnawirawan itu istimewa seperti ketika mereka masih aktif sebagai TNI, masih aktif sebagai jenderal. Udah tamat, karir kalian sudah selesai, sudah purna tugas, udah kalian jadi warga sipil biasa yang memiliki hak pilih, yang bisa menyampaikan aspirasi. Tapi ingat, tanda tangan kalian udah nggak kanggo, nggak berguna. Hahaha. Katanya Gibran anak ingusan. Masa sih untuk menurunkannya ratusan mantan jenderal harus bersatu? Aduh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung ya, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.